dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Saril Fikri Alatnan 2451011089. Saya Rizky Andi Alfiansa dengan NPM 2451010222. Saya Sinta Emilia dengan NPM 2451010234. Saya dengan Kiara Madani dengan NPM 24510100157. Saya Zara Aulia dengan NPM 2451010251. Saya Aurazah Karolina dengan NPM 2451010093. Saya Dewi Kristina Distiadi dengan NPM 2451010105. Saya Muhammad Irsal Iqbal dengan NPM 245101100177. Saya Reski Surya Magantara dengan NPM 2451010206. Saya Nurhayat Fadlika dengan NPM 245101020. Dan terakhir saya Selamat Adesta dengan NPM 2451010228. Dalam video ini kami akan menjelaskan tentang UJF dengan menggunakan aplikasi SPSS. Untuk seterusnya, simak terus video ini. Bye. Hitung UJF dan di sini sudah ada soalnya. Mutia Travel menawarkan jasa penyewaan mobil dari Cipinang, Bali menuju Bandara Soeta. Bapak Jarvani sebagai pemilik Mutia Travel sedang mempertimbangkan dua rute alternatif menuju Bandara Soeta. Rute pertama melewati Jalan Gatot Subroto dan rute kedua melalui Jalan Cempaka Putih. Ia ingin mempelajari waktu yang dibutuhkan untuk mencapai Bandara Soeta melalui setiap rute tersebut, kemudian membandingkan hasilnya. Berikut adalah sampel data yang dikumpulkannya dengan tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan data tersebut, adakah perbedaan variasi pada waktu berkendara dari dua rute tersebut? Dan ini sudah ada datanya. Pada langkah kedua, kami membuka aplikasi IBM SPSS Statistik 26. Kemudian membuka file baru dengan memilih dataset. Pada langkah yang ketiga, membuat dua variabel pada menu variabel view. Yaitu variabel waktu. Dan yang kedua, rute. Sebagai kelompok rute perjalanan, variabel waktu menggunakan tipe data skala dan yang rute menggunakan nominal. Pada langkah keempat, memberikan label pada setiap variabel agar lebih mudah dipahami. Sebelum melakukan itu, angka yang ada di sembal dirubah menjadi 0. Sekarang klik kolom label yang di atas, kita isi dengan yang pertama waktu tempuh. Dan yang kedua rute perjalanan. Selanjutnya pada kolom value, klik yang bagian titik-titik. Setelah itu bagian value diisi dengan angka 1. Dan yang label kita isi dengan kalimat Gatot Subroto. Lalu kita klik ADD, kita klik OK. Begitupun yang rute kedua. Value pertama kita isi 2 dan label kita isi Cempaka Putih.
ADD, lalu kita klik oke. Baiklah, selanjutnya kita akan masukkan data waktu tempuh ke dalam data view. Pertama 52, terus masukin TikTok nggak sih? 56, 45, 70, 54, 64. Oke, ini kita tulis di rutenya karena ini rute 1, jadi kita tulis 1 semua. Lanjut ke rute 2. 9, 59, 60, 51, 56, 3, 57, Ada ini lagi. 65. Baik. 2. Pada langkah yang keenam, kita akan menghitung UJF. Yang pertama, kita klik Analyze, lalu cari bagian Complements, lalu cari bagian One Way Nova, kita klik. Nah, di sini varian waktu kita pindah ke Dependent List. Untuk variabel rute perjalanan kita pindah ke faktor. Oke, kita klik Options, lalu ini kan klik Deskriptif, lalu yang kedua ini kita checklist Homogeneity of Variant Test ini, lalu kita klik Continue, habis itu kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu kita membaca tabel deskripsi pada SPSS. Nah, waktu tempuh untuk di Jalan Gatot Subroto yaitu sekitar rata-rata 58,29 menit, dan untuk Jalan Cempaka Putih yaitu 59 menit. Nah, untuk hasil akhirnya yaitu kita bisa mengetahui perbedaan jarak tempuh antara kedua rute tersebut. Pada langkah ke-9 kita akan membaca tentang hasil uji homogenitas dengan Levensey Levenel test, yang dimana dari output yang diperoleh nilai signifikannya nih lebih dari 0,05, yang mana dapat kita simpulkan bahwa data memiliki varian yang homogen, dan artinya kita itu bisa memenuhi syarat untuk melakukan uji F. Langkah yang ke-10, kita baca tabel ANOVA dengan memperhatikan nilai signifikan atau SIG. Karena nilai SIG kurang dari 0,05 maka hipotesis 0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan waktu tempuh yang signifikan antar rute Gatot Subroto dan rute Cempaka Putih. Berdasarkan hasil uji one way ANOVA, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan waktu tempuh yang signifikan antara Jalan Gatot Subroto dan Cempaka Putih menuju Bandara Soekarno-Hatta. Oleh karena itu, pemilihan rute sangat berpengaruh terhadap efisiensi waktu perjalanan, dan disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah sampel dan pertimbangan faktor lalu lintas lainnya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.